Halo, selamat malam. Saya Mr. Random. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai koperasi simpan pinjam atau simpan pinjam koperasi ya. Untuk kalian yang mempunyai hutang atau pinjaman terhadap koperasi, kalian wajib untuk menyimak video ini sampai selesai. Untuk mendukung channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting yang akan saya bagikan di video YouTube saya. Oke, bagi kalian yang memiliki pinjaman di koperasi harian, mingguan, ataupun juga bulanan, kalian jangan takut, jangan bingung saat ada kolektor lapangan melakukan penagihan terhadap Anda di rumah. Di sini saya bukan menganjurkan untuk tidak membayar ya, yang namanya hutang harus dibayar. Tapi kita akan membahas solusi gimana kalau misalkan kita tidak mempunyai uang untuk membayar. Nah, untuk penagihan koperasi sendiri, biasanya kolektornya akan lebih agresif ya untuk melakukan penagihan, sering berkunjung ke rumah, ke tempat usaha, ataupun nanya-nanya ke tetangga, ke temen. Mereka akan lebih agresif dan lebih sering datang karena jangka waktunya juga ada yang harian, jadi setiap hari datang, ataupun mingguan, seminggu sekali datang. Jadi yang perlu kalian lakukan atau kita lakukan saat mereka melakukan penagihan, jangan panik, jangan takut, dan jangan menghindar. Tips dari saya ketika kita berhadapan dengan kolektor penagihan dari koperasi, kita sampaikan saja, semisal kita punya uang ya kita kasih, supaya angsuran cepat lunas. Namun ketika kita tidak punya, jangan takut terhadap ancaman-ancaman ataupun bahkan bahasa-bahasa yang kurang menyenangkan dari para kolektor koperasi tersebut. Kenapa saya katakan jangan takut? Karena pertama, kita tidak menyertakan jaminan berharga kepada koperasi tersebut. Biasanya jaminan hanya fotokopi KTP. Yang kedua, nama kita tidak akan jelek di perbankan, di BI Checking, ataupun di CheckSlick ya. Karena koperasi itu bersifat perorangan, bukan diawasin oleh OJK. Asalkan kalian tahu, atau untuk pengetahuan kita bersama, bahwa penagihan-penagihan kolektor itu sebenarnya tidaklah gampang. Karena mereka harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya, tidak boleh melakukan penagihan ke orang lain atau yang bukan bersangkutan. Yang kedua, mengenai jam operasional dari petugas lapangan penagihan itu juga ada jamnya. Kalau misalkan ada yang kelewat dari jam 7 malam, tolong saja diabaikan ya, atau dipersilahkan boleh besok lagi, atau gimana dikasih penjelasan-penjelasan yang bagus supaya tidak terjadi adu mulut dengan petugas. Kalaupun misalkan di koperasi di tempat Anda tinggal menyertakan jaminan seperti ijazah ataupun surat kawin, itu juga jangan takut. Misalkan kita nggak bisa bayar, kita belum bisa bayar, ya kasih pengertian aja ke petugasnya. Yang penting apa? Kita melakukan pembayaran semampu kita. Semisal angsuran 100.000 seminggu, kita adanya uang baru 20, kasih lagi dulu 20.000, nanti kasih lagi, seterusnya. Yang penting kita melakukan pembayaran. Karena apa, di substansi lain seperti di finance, di perbankan, yang jelas-jelas ada jaminannya pun, ketika konsumen masih sanggup membayar, sebenarnya tidak diperbolehkan ya untuk menarik paksa jaminan
ataupun mengambil paksa, melelang jaminan, karena semua itu ada prosedur-prosedurnya. Saya menyampaikan informasi seperti ini karena banyak dari lingkungan tempat tinggal saya, ibu-ibu kebanyakan yang melakukan atau mempunyai pinjaman di koperasi, mereka sangat ketakutan saat menghadapi kolektor lapangan. Padahal kita nggak perlu takut. Karena apa? Kita nggak punya jaminan yang ditahan atau diagunkan. Dia juga, kolektor lapangannya juga nggak bisa terlalu menekan ke kita. Paling cuman mereka sering datang kunjungan ke rumah-rumah kita, sering melakukan telepon. Tapi kita bisa juga melakukan hal tersebut yang saya sampaikan tadi. Ketika kita punya, segera dibayar. Ketika kita tidak punya, kita tidak usah takut. Hanya butuh komunikasi yang baik aja untuk menyampaikan kepada kolektor bahwa hari ini kita belum punya. Nanti kalau udah punya, saya telepon atau saya kabarin gitu. Dan ketika kita nggak punya, tapi kita masih sanggup untuk membayar ya seadanya. Kita ada uang berapa, titipin misalkan 10% dari angsurannya. Nggak menjadi masalah seperti itu. Yang penting konsumen masih ada kesanggupan untuk membayar, dan kita sebagai konsumen juga tidak bisa dituntut apa-apa. Jadi untuk ibu-ibu ataupun pelaku usaha yang mikro, yang kecil ya, kita nggak usah takut menghadapi para kolektor koperasi. Kalau bisa kedepannya melakukan pinjaman itu terhadap substansi yang besar, semisal seperti perbankan, yang jelas-jelas penagihannya itu ada SOP dan tidak akan segencar dari kolektor koperasi tersebut. Penagihannya ada aturannya dan jangkanya juga jangka panjang. Di situ kita juga menyertakan jaminan, jadi kita ada nafas untuk melakukan pembayaran. Oke, begitulah tips dan trik yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Besok kita akan mencoba membahas mengenai pinjaman-pinjaman lainnya, kasus pinjaman-pinjaman lainnya seperti Bank Emok, ataupun leasing, finance, ataupun perbankan. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Saya Mr. Random undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.